Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pada malam hari ini buat setiap kami. Biarlah kami boleh terus mendapatkan berkat Tuhan lewat setiap kebenaran yang ada. Kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia di dalam setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom buat saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Hari-hari ini kita lagi belajar bagaimana kita punya kapasitas di dalam Tuhan, bagaimana kita punya iman yang teguh, bagaimana kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Malam hari ini saya juga rindu kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang ada. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa malam hari ini buat setiap kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi setiap kita. Yang pertama adalah kita belajar sama-sama untuk apa? Memperbesar setiap kapasitas kehidupan kita, khususnya untuk kapasitas hati kita. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, jemaat Tuhan yang ada di Korintus diingatkan kembali oleh Paulus bahwa banyak hal yang hari ini yang waktu itu Paulus derita gitu kan, bukan hal yang mudah waktu dia melayani Tuhan. Dia menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran gitu kan, dalam derah, dalam penjara gitu kan, banyak sekali hal yang Paulus alami, dan dia tuliskan dalam bagi jemaat yang ada di Korintus dengan sangat terperinci dan dengan sangat jelas gitu. Dan yang bisa kita lihat sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa mungkin ini hal yang tidak mudah untuk dilewati oleh seorang Paulus. Tetapi waktu dia melihat, waktu dia tahu bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupannya dia, meskipun dalam hal yang mungkin sulit sekalipun, dia harus didera, dia disakiti dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran gitu kan, tetapi dia tetap setia. Karena apa? Dia memperbesar setiap kapasitas hatinya dia untuk menerima segala sesuatu yang mungkin hari ini buat dia itu tidak enak, tidak nyaman buat tubuhnya dia, mungkin buat hatinya dia tersakiti. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus adalah dia sampai memberikan pesan buat jemaat yang ada di Korintus supaya apa? Mereka semua bisa bertahan. Mereka semua bisa mempersiapkan kapasitas hidup mereka yang bisa lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga hari ini yang pertama saya ingin bagikan bagi setiap kita adalah mari kita sama-sama perbesar kapasitas hati kita. Sama seperti beberapa minggu yang lalu waktu ada di live streaming, dari Gembala Senior juga mengatakan bahwa kalau hari ini contohnya seperti gelas aqua yang sudah terisi penuh dengan sesuatu yang mungkin buruk, sakit hati, dendam gitu kan, kepahitan yang ada dalam gelas, maka waktu damai sejahtera itu mau masuk, karena sudah penuh dengan sakit hati dan dendam, damai sejahtera itu tidak bisa masuk lagi, tidak akan muat lagi dalam hati itu. Oleh karena itu hari ini kita sama-sama koreksi kembali kapasitas hati kita, apa yang penuh nih, apa yang ada dalam hati kita hari ini, apakah masih penuh dengan rasa sakit hati, kecewa gitu kan, atau mungkin sering sekali tersinggung, atau mungkin masih ada dendam gitu kan, sehingga kita sama-sama bereskan itu terlebih dahulu. Firman Tuhan ini sangat bagus buat setiap kita, mengingatkan kembali, mungkin sering sekali kita
kita diingatkan mengenai iman dan iman gitu kan. Tapi kalau hari ini kita tidak menyikapi dengan kehidupan kita yang benar, menyikapi dengan sungguh-sungguh, maka sia-sia apa yang kita dengar hari ini. Tetapi firman Tuhan kembali lagi malam hari ini mengingatkan kita, ini wanti-wanti yang luar biasa. Kita akan melewati proses di mana dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam penderitaan, dan ini sudah dikatakan oleh Alkitab sendiri, sudah menuliskan dan sudah mengingatkan kembali setiap kita bahwa yaitu kita akan melewati masa-masa sukar ini. Tapi bagaimana kita bisa terus bertahan, bagaimana kita terus berdiri teguh dengan Tuhan supaya kita jangan sampai jatuh. Bapak Ibu sekalian. Jadi perbesar kapasitas hati kita untuk menerima segala hal, mungkin segala hal buruk yang orang lain lakukan, segala hal yang mungkin tidak enak buat kehidupan kita untuk kita terima. Hari ini belajar untuk memperbesar hati kita supaya jangan sampai sakit hati yang masuk, dendam yang masuk, kepahitan yang masuk dalam hati kita. Tapi kita mau pastikan bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita terus ada damai sejahtera. Kita pastikan setiap hati kita punya hati, kapasitas hati yang besar untuk menerima mungkin segala perbuatan jahat yang orang lain perbuat sama kita. Kita bisa terus ada damai sejahtera, terus ada sukacita dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saya ingin bagikan bagi setiap kita, waktu kita pastikan ada damai sejahtera dan sukacita, kita pastinya tidak akan pernah mengeluh lagi ya. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan hanya mau komplain dengan Tuhan, kenapa begini dan begitu, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi dalam kehidupan saya, kenapa masalah ini, masalah itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi mari kita mau sama-sama belajar untuk berhenti komplain, tapi mengucap syukur ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sangat hal-hal simpel yang saya ingin ingatkan kembali bagi setiap kita, tapi mungkin sering sekali kita lupa dengan hal-hal itu kalau misalnya masalah itu datang, persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Kita lupa akan mau melakukan firman Tuhan ini. Dalam Bilangan 21 ayatnya yang kelima, nah ini bisa dikisahkan mengenai bangsa Israel yang ditolong sama Tuhan, tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Gitu kan, dikatakan bahwa mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang bangsa Israel lakukan waktu Yesus menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir, mereka hanya bisa menggerutu gitu kan, mereka hanya bisa komplain dengan Tuhan. Aduh, kenapa sih waktu Tuhan bawa kita tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan hambar gitu kan, yang mereka rasakan gitu kan di makanan-makanan yang ada gitu. Mereka kurang mengucap syukur, sehingga apa yang terjadi, Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan mereka kutukan-kutukan yang akhirnya membuat mereka kapok sendiri, tapi mereka terus saja masih komplain dengan Tuhan. Nah, hari ini juga sama dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mau menikmati apa yang Tuhan kasih, berkat-berkat Tuhan yang mungkin hari ini kita bisa nikmatin, tapi kita lupa untuk terus mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin berkat Tuhan sedikit mau sebanyak gitu kan. Kita lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita hanya mau menerima apa yang baik saja dari Tuhan. Tapi kita lupa waktu kita dalam sama seperti Paulus ini, waktu dia dalam penderitaan pun dia terus melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Sehingga Tuhan terus melihat setiap kerinduan hatinya Paulus gitu kan. Makanya firman Tuhan ini kembali ingatkan setiap kita, jangan terlalu sering lah gitu kan. Mungkin mengeluh-mengeluh, tapi cobalah belajar untuk membalikan setiap keluhan-keluhan kita dengan ucapan syukur. Mungkin hal yang sulit untuk kita lakukan gitu kan, waktu dalam keadaan yang sulit, tertekan, penderitaan gitu kan, kita disuruh untuk mengucap syukur memang mustahil gitu. Tapi cobalah untuk setidaknya dalam hati kita jangan kasih keluhan yang terus-menerus gitu Bapak Ibu sekalian, tapi belajar untuk sama-sama bersyukur dengan apapun yang kita lalui hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir saya ingin bagikan bagi setiap kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23-24, waktu kita bisa menahan setiap komplain kita dengan Tuhan gitu kan, waktu kita bisa mengontrol gitu kan, kita jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah gitu kan. Kita lihat firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah,
Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Baik, puji Tuhan. Yang terakhir adalah mari kita lakukan dengan segenap hati ya Bapak Ibu sekalian. Memang hal yang sulit untuk kita terus lakukan gitu kan, tapi ini yang Tuhan mau. Waktu kita mengucap syukur, kita mampu dan kita tahu bahwa kita harus melakukan dengan segenap hati kita. Segala sesuatu, apapun itu, kita harus ingat bahwa lakukanlah dengan segenap hati, karena upah kita bukan manusia yang lihat, bukan manusia yang hitung, tapi Tuhan sendiri yang melihat, Tuhan sendiri yang menghitung setiap apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.